Om Swastiastu. Umat sedharma yang saya hormati, terkait dengan kematian, Hindu meyakini sebagai sesuatu yang sakral. Pemujaan roh leluhur yang diistanakan pada Sanga Kemulan merupakan upaya wujud bakti kepada leluhur. Perbedaan pelaksanaan upacara ngaben antara satu daerah dengan daerah yang lain, hal ini tidak terlepas dengan diterimanya konsep Desa Kalapatra dalam kehidupan beragama. Semua ritual yang dilaksanakan dalam ajaran agama Hindu, hal ini merupakan wujud dalam menjaga keharmonisan. Bagaimana kehidupan setelah kematian dalam ajaran agama Hindu? Berikut penjelasannya. Dasar keyakinan agama Hindu adalah Pancasrada. Di antaranya, 1. Percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. 2. Percaya dengan adanya Atman sebagai sumber hidup makhluk hidup, termasuk manusia. 3. Percaya dengan adanya hukum karma pala, yaitu hukum sebab akibat yang mengatur alam semesta. 4. Percaya kepada reinkarnasi, yaitu proses kelahiran kembali. Dan 5. Percaya kepada adanya moksa, yaitu penyatuan Brahman dengan Atman. Kelima kepercayaan tersebut menjadi dasar hidup beragama bagi umat Hindu secara menyeluruh. Keyakinan akan adanya sorga dan neraka melahirkan anggapan bahwa Atman atau roh ketika menuju ke alam setelah kematian akan mengalami pemeriksaan atas perbuatan baik maupun buruk yang pernah dilakukan semasa hidup yang disebut dengan karma pala. Proses reinkarnasi bahwa manusia hidup di dunia ini pada dasarnya menebus dosa kehidupan, dan karena itu hidup ini harus diisi dengan menanam perbuatan yang baik agar kehidupan di masa mendatang lebih baik. Hindu percaya bahwa hukum sebab akibat di bawah kendali manifestasi Tuhan sebagai Dewa Yama. Bagi manusia yang dalam hidupnya dipenuhi dengan perbuatan dosa, Tuhan mengetahui dan mencatatnya, kemudian digunakan menentukan lama pendeknya menghuni neraka. Sebaliknya, jika seseorang dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan penuh dengan kebaikan, cinta kasih, maka rohnya akan menuju sorga secara langsung, atau setelah melewati neraka dalam kisah Yudhistira, melalui neraka sebelum sampai ke sorga. Akan tetapi bagi manusia utama yang mampu mengalahkan musuh dalam diri, maka kehidupan moksa atau bersatunya Atman dengan Brahman akan tercapai. Menurut Profesor Dr. Yuda Triguna, sorga digambarkan sebagai tempat kediaman para dewa, roh leluhur yang melakukan kebaikan di alam semesta. Tidak ada kebencian dan permusuhan di dalamnya. Di sisi lain, neraka digambarkan sebagai tempat kediaman roh leluhur yang melakukan kejahatan di alam semesta, tempat penyiksaan. Terkait dengan neraka, Kitab Swarga Rohana Parwa menguraikan sebagai berikut. Diceritakan setibanya di sorga, Yudhistira melihat Duryodhana dan semua pahlawan dari pihak Kaurawa bersinarkan cahaya kedewataan, dikelilingi para dewa lainnya, tetapi tidak seorang pun dari Pandawa yang kelihatan. Yudhistira merasa sakit hati karena keadaan yang tidak adil itu. Terkejut luar biasa, Yudhistira menyaksikan keagungan Duryodhana. Juga tampak Guru Drona, Bagawan Bisma, Maharaja Salya, dan juga Dursasana dengan adik-adiknya duduk berjajar di samping Duryodhana. Melihat itu, Yudhistira menyatakan tidak mau tinggal di sana dan akan mencari saudara-saudaranya. Dewa Indra berusaha meyakinkan Yudhistira bahwa di sorga segala perpecahan dan kebencian di dunia harus dilupakan. Sudah selayaknya para Kaurawa diberi penghargaan sesuai perbuatan, telah melakukan kewajiban sebagai seorang ksatria dengan setia. Akan tetapi, Yudhistira tetap tidak bisa dibujuk untuk tinggal di sana, sehingga para dewa
menunjuk seorang utusan dewa yang bernama Dewa Sudata untuk menemaninya dalam perjalanan mencari saudara-saudaranya. Yudhistira ditemani Dewa Sudata memasuki alam neraka berupa perjalanan yang jauh. Bermacam-macam dilewati, sungai, jurang, gunung, hutan, dan tiba di tempat yang bernama Ayastana, yaitu tempat di antara sorga dengan neraka. Tempat roh leluhur memperhatikan apakah akan menemukan sorga atau neraka. Setelah tiba di alam Yamaniloka, tiba-tiba ia mendengar suara-suara yang memanggil namanya dan mendesak agar ia tidak meninggalkan mereka. Dengan rasa heran, Yudhistira bertanya, "Siapakah yang berbicara dengan dia?" Lalu satu persatu mereka menampakkan diri, yaitu saudara-saudaranya dan anggota keluarga lain. Yudhistira menyuruh Dewa Sudata pergi dan mengatakan kepada Dewa Indra bahwa ia memutuskan untuk tetap tinggal di neraka bersama saudara-saudaranya. Seketika neraka berubah menjadi surga. Dewa Indra menerangkan kepada Yudhistira, saudara-saudaranya harus menebus dulu sedikit dosa yang telah mereka lakukan dalam hidup sebelumnya. Yudhistira harus menebus dosa yang pernah dilakukannya dalam pertempuran, karena ia turut juga dalam penipuan yang mengakibatkan kematian Drona. Sebaliknya, Duryodhana dan kawan-kawannya terlebih dahulu menerima sedikit perbuatan baik yang pernah mereka lakukan, dan sekarang harus menderita selama-lamanya dalam neraka karena tingkah laku mereka yang jahat. Sesudah itu, mereka menuju sungai Gangga. Para Pandawa turun ke sungai untuk menyucikan diri, lalu berubah menjadi cahaya kedewataan. Berdasarkan kutipan Swarga Rohana Parwa tersebut menunjukkan bahwa sorga sebagai istana para dewa dan roh manusia yang melakukan kebaikan di alam semesta. Sementara neraka adalah tempat berkumpulnya manusia yang jahat yang bertentangan dengan norma-norma agama. Di satu sisi, sorga dicirikan dengan kebahagiaan, penuh dengan kedamaian, sedangkan neraka tempat yang penuh dengan penderitaan, siksaan, dan kegelapan. Menurut Profesor Dr. Yuda Triguna, manusia biasa mengalami dua dunia, yaitu sorga dan neraka. Sedangkan manusia utama tidak melalui sorga dan neraka, melainkan langsung moksa, yaitu menyatunya Atman dengan Brahman. Terkait dengan ngaben, upacara pembakaran jenazah dengan ngaben, upacara 12 hari yaitu ngerorasin, atau upacara 1 bulan 7 hari yaitu memukur. Upacara itu dilaksanakan dengan tujuan pertama, melepaskan sang Atman dari kedudukan dunia lama dengan cara mengembalikan 5 unsur panca mahabhuta ke asalnya. Kedua, bertujuan membersihkan sang Atman menuju dunia dewata. Upacara ngaben yang diakhiri dengan upacara ngelingihang dan mestanakan roh leluhur pada tempat persembahyang keluarga, yaitu Sangga Kemulan. Melalui media ini, roh leluhur yang telah suci dan bersatu kepada Tuhan untuk mohon petunjuk, mohon tuntunan, sehingga anggota keluarga dan keturunannya dapat menjalankan tugas dengan baik di alam semesta dalam mencapai cita-cita. Keselamatan hidup dalam agama Hindu sesungguhnya terletak pada usaha manusia secara terus-menerus konsisten berpikir, berbicara, dan berbuat yang baik. Ada 6 perbuatan yang patut dihindari dan akan menentukan kualitas kehidupan setelah mati. Di antaranya, 1. Kama, yaitu hawa nafsu yang tidak terkendali. 2. Loba, yaitu sifat rakus. 3. Kroda, yaitu kemarahan yang melampaui batas. 4. Moha, yaitu kebingungan dan ketidakmampuan fokus. 5. Mada, yaitu kesombongan dan kemabukan yang membawa akibat kegelapan pikiran. Dan 6. Yaitu Matsarya, sifat dengki dan iri hati. Kemampuan mengekang diri
terhadap tindakan akan menentukan kualitas kehidupan di masa yang akan datang ketika mengalami proses reinkarnasi. Ada seseorang yang semasa hidupnya selalu berbuat kurang baik akan mendapatkan buah perbuatan yang juga tidak baik. Di dalam agama Hindu, semua itu diperoleh karena perbuatannya sendiri pada masa lalu. Oleh karena itu, agar kita selamat dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, maka Hindu menyarankan mengendalikan musuh dalam diri. Hadirin yang saya hormati, demikian penjelasan kehidupan setelah kematian menurut agama Hindu. Semoga bermanfaat. Om Santi, 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 Om.